Setiap muslim senantiasa diajarkan untuk berbuat kebaikan. Salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan adalah bersedekah dan infak di jalan Allah. Kebaikan mulia itu pun telah dijamin kebaikan di dunia dan akhirat. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Surat Al-Anfal ayat 60, berkaitan tentang sedekah. Terdapat kisah menyedihkan namun penuh hikmah. Kisah ini adalah ketika seorang gadis cantik dipotong tangannya oleh ayahnya sendiri hanya karena bersedekah sepotong roti. Sepotong roti itu ia berikan kepada seorang fakir yang meminta-minta. Suatu ketika terjadi masa paceklik yang menyebabkan kekurangan makanan di kalangan kaum Bani Israel. Maka setelah itu, datanglah seorang fakir yang meminta-minta dengan mendatangi seorang rumah yang kaya. Orang tersebut berkata, "Wahai Tuan, bersedekahlah kamu kepadaku seikhlas kamu karena Allah." Setelah itu, kemudian keluarlah seorang anak gadis dari orang kaya tersebut dan memberikan sedekah sepotong roti yang masih panas kepada orang fakir tersebut. Baru saja anak gadis itu memberikan sepotong roti pada orang fakir, ayah dari anak gadis tersebut, yang diketahui mempunyai sifat bakil atau sangatlah pelit keluar. Ia kemudian memarahi anak gadisnya karena telah memberikan sepotong roti kepada orang miskin. Belum cukup itu, ayah anak gadis tersebut kemudian dengan teganya memotong tangan kanan anak gadis itu. Namun gadis itu tetap hidup dengan tangan kanan yang buntung. Dan semenjak kejadian tersebut, Allah kemudian mengambil kenikmatan harta dari ayah yang bakil tersebut. Ia pun kemudian menjadi fakir miskin, sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina. Setelah ayahnya meninggal, gadis cantik tersebut kemudian mengemis dan meminta-minta. Ia kemudian menghampiri rumah-rumah untuk meminta-minta, dan suatu hari, ia menghampiri sebuah rumah orang kaya. Tak lama keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. Saat itu ia juga merasa kagum dengan kecantikan dari anak tersebut. Ibu itu meminta untuk anak gadis itu masuk ke dalam rumah. Ia kemudian berniat menikahkan anak gadis tersebut dengan putranya. Selama ini, anak laki-laki dari ibu tersebut selalu menolak untuk menikah, dengan alasan belum menemukan seseorang yang cocok. Ketika anak laki-lakinya pulang, ibu tersebut kemudian berkata, "Wahai anakku, saat ini aku sudah menemukan jodoh untukmu. Kali ini kau pasti tidak akan menolaknya dan pasti cocok denganmu." "Di manakah dia, Ibu?" balas anak laki-laki itu. Setelah itu, ibu tersebut kemudian langsung memanggil anak gadis yang kini telah dirias dengan pakaian yang lebih bagus. Ia nampak cantik. Anak laki-laki dari ibu tersebut kemudian sangat terpesona dengan kecantikan anak gadis tadi. "Wahai ibu, aku menyukai gadis ini," kata anak laki-laki itu. Setelah itu, pernikahan keduanya langsung digelar. Kemudian, pada saat malam hari, ketika waktu makan malam, sang suami mengajak anak gadis yang kini telah menjadi istrinya itu memiliki tangan buntung. Tangannya selama ini selalu tertutup dengan pakaian panjangnya. Ibunya dia pun juga merahasiakan keadaan gadis tersebut kepada anaknya. Ketika makan, sang suami melihat istrinya makan dengan tangan kiri. Suaminya berpikir, jika istrinya memang seorang fakir, sehingga tidak mengerti adab dalam makan dan keseharian. Kemudian, sang suami berkata, "Di dalam ajaran Islam makan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan, oleh karena itu makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan bukan tangan kiri." Sang istri yang mendengar perkataan suaminya tersebut, tetap saja diam dan tetap melanjutkan makan dengan tangan kiri. Sang suami kembali berkata, "Keluarkanlah tangan kananmu itu, bahaya hamba Allah. Sesungguhnya kamu telah menyedekahkan sepotong roti dengan ikhlas karenaku. Maka tidak ada halangan bagiku untuk memberikan tangan kananmu itu." Mendengar hal itu, gadis tersebut kemudian mengeluarkan tangan kanannya. Ia begitu kaget mendapati di tangan kanannya yang dulu buntung, kini kembali seperti asalnya. Ia pun begitu senang dan kembali melanjutkan makannya bersama sang suami. Lalu, bagaimana mungkin tangan gadis itu yang sebelumnya buntung bisa kembali seperti semula? Jawabannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Seperti dalam firman-Nya, "Sesungguhnya urusannya apabila Ia menghendaki sesuatu,
Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Surat Yasin ayat 82.